was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fatimah dan ini rekan saya. Di sini kami akan sedikit mengulas materi kami tentang Perkembangan Daulah Abbasiyah dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. perkembangan Islam di dunia. Pada zaman Rasulullah, Islam berkembang sangat pesat. Islam tidak hanya berkembang di Mekah sampai di Madinah, tetapi Islam juga berkembang di negara-negara Jazirah Arab dan sekitarnya. Perkembangan Islam. Adapun menurut saudara, Islam berkembang sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ilmu dan ilmu pengetahuan. Sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri selama 5 abad. Pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Menggantikan dinasti Umayyah yang telah berdiri selama 92 tahun pada tahun 660 sampai 750 Masehi. Dengan tumbangnya kekuasaan dinasti Umayyah, maka kekuasaan berpindah tangan kepada dinasti Abbasiyah. Disebut dinasti Abbasiyah dinisbahkan pada paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib. Karena khalifah dan karena keturunan dan kekhalifahannya berasal dari keturunannya. Khalifah pertama yang menduduki kekhalifahan adalah Abdul Abbas As-Sofa pada tahun 750 sampai 753 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah ini dipimpin oleh 37 khalifah, dan khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah atau 1205 Masehi. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan umum. Yang pertama, ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku filsafat yang diterjemahkan merupakan buku dari bahasa Yunani, seperti Allegories, Sciences, dan Magna Moralia karya Aristoteles. Pada masa itu yaitu Al-Kindi yang diberi julukan filosof Arab. Beliau menerjemahkan buku ke dalam bahasa Arab dan melakukan islamisasi pemikiran Yunani. Dua, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran berkembang sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Contoh, ilmu kedokteran berkembang sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Dibuktikan oleh adanya sekolah-sekolah kedokteran yang banyak menghasilkan sarjana-sarjana kedokteran. Buku kedokteran pertama yang
yang ditulis adalah buku yang berjudul Firdaus Al-Hikmah pada tahun 850 Masehi yang ditulis oleh Ali bin Roban. Yang ketiga, ilmu kimia. Yang ketiga adalah ilmu kimia. Khalid bin Yazid adalah orang pertama yang mentransfer ilmu kimia dan ilmu kedokteran. Khalid bin Yazid sudah menghabiskan biaya yang sangat besar untuk membeli emas dan bahan-bahannya. Buku-buku Khalid bin Yazid pada masa ini, buku-buku Khalid bin Yazid sampai saat ini tidak ada yang sampai ke tangan kita. Dulu aku bertebak, Pak. Buku-buku Khalid bin Yazid sampai saat ini tidak ada yang sampai kepada tangan kita. Buku-buku yang disusun oleh Khalid bin Yazid tidak ada yang sampai ke tangan kita sampai hari ini. Tetapi beliau telah menjadi pelopor ilmu kimia dalam masa selanjutnya. Adapun tokoh ilmu kimia yaitu Al-Qasim. Al-Qasim merupakan seorang ahli ilmu kimia murni dan ilmu terapan. Ilmu kimia murni dan ilmu terapan merupakan ilmu yang digunakan. Ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan merupakan dasar bagi ilmu farmasi, dan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan ini dan ilmu kimia murni dan terapan ini sangat erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Yang keempat adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang yang keempat adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Syariah Al-Juhumi berhasil menulis berbagai macam sejarah peristiwa. Adapun tokoh-tokoh sejarah yang terkenal pada masa itu yaitu Abu Malik. Yang pertama Abu Marwah bin Abdul Malik bin Habib. Yang kedua Abu Bakar Muhammad bin Umar. Dan yang ketiga adalah Hayyan bin Khulafah bin Hayyan. Yang kelima, ilmu matematika. Yang kelima adalah ilmu matematika. Ilmu matematika adalah ilmu yang biasa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu matematika pada masa dinasti Abbasiyah dimunculkan karena berfungsi sebagai perhitungan tanah,
dalam perdagangan, perhitungan dalam astronomi, dan perhitungan tanah. Adapun tokoh-tokoh ahli matematika pada masa itu, yang pertama adalah Umar Khayyam, yang kedua Ibnu Haytham, dan yang ketiga Al-Khwarizmi. Beliau adalah penyusun buku aljabar dan penemu angka 0. Yang keempat adalah Sabit Al-Quriyah, dan yang kelima adalah Jamshid Al-Ghiyasuddin. Beliau adalah penemu ilmu matematika yang diterapkan pada masa ini dan paling penting pada masa ini. Yang ketiga adalah ilmu astronomi. Dalam Islam, ilmu astronomi disebut dengan ilmu falak. Ilmu ini ditemukan dalam waktu cukup lama, sekitar 3000 tahun SM di Babilonia. Ilmu ini mempelajari tentang benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya. Dua, ilmu agama. Yang pertama, ilmu tafsir. Ilmu tafsir menjelaskan tentang makna atau kandungan Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul dan hukumnya. Pada masa itu ada dua cara penafsiran dalam ilmu tafsir. Yang pertama adalah tradisional atau maksur, dan yang kedua rasional atau ra'i. Yang dimaksud dengan tafsir al-maksur adalah Al-Quran yang ditafsirkan dengan cara diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dan yang dimaksud dengan tafsir al-ra'i adalah Al-Quran yang diterjemahkan berdasarkan pemikiran atau rasional. Yang kedua adalah ilmu hadis. Ilmu hadis menjelaskan tentang ilmu hadis, sanad, perawi, dan matanya. Penyusunan ilmu hadis sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz memerintah pada periode pertama. Periode hadis bagi muslim dua, yaitu periode kelima dan keenam. Periode kelima adalah penyihatan, pemurnian, dan penyempurnaan. Sedangkan periode keenam adalah pemeliharaan, penelitian, penghimpunan, dan penambahan. Dalam syariat Islam menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia. Pada masa itu, intelektual terjadi perang sengit antara ahlul ra'i atau para ulama ra'i dan ahlul hadis atau para ulama hadis. Yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah menjelaskan tentang ilmu yang mengandung ketaatan kepada Allah. Ilmu tasawuf dibagi menjadi dua, yaitu tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki adalah ilmu yang mengandung aspek-aspek akhlak yang mengajarkan tentang ketaatan kepada Allah dan mengandung isi dari Al-Quran dan hadis Nabi serta sunnah Rasulullah. Ilmu ini juga disebut dengan ilmu tasawuf sunni. Sedangkan yang dimaksud dengan tasawuf falsafi adalah ilmu yang mengandung tentang filsafat dan sudah diambil dari metode metafisika. Tokoh ilmu falsafi yang terkenal adalah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila itu aku balik jaya.